Oke, selamat pagi anak-anak kami semua, anak kami kelas 7. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan pembelajaran kita, yaitu baptisan sebagai tanda milik Kristus, lanjutan dari materi minggu yang lalu. Di sini hanya Ibu membuat ringkasan-ringkasan dari materi dalam pelajaran kita. Yang pertama yaitu arti baptisan. Kata baptis berasal dari baptizo atau baptise, yaitu dari bahasa Yunani, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan. Bisa kita baca dalam Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38. Berarti membaptis atau baptisan itu adalah membasuh atau membersihkan dengan air. Baptisan juga berarti seseorang diterima sebagai anggota dan masuk dalam persekutuan orang-orang percaya. Itu bisa kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Kemudian tentang baptisan anak. Jika seorang anak dibaptis, ia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Salah satu dasar dari baptisan anak adalah Markus 10 ayat 14, yaitu saat Yesus memarahi murid-murid yang menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Lalu Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka." Itulah dasar ayat yang tentang anak-anak kecil yang dibaptis. Bagian C yaitu tentang perintah untuk dibaptis. Kenapa orang Kristen mesti dibaptis? Ini ada ayat pendukungnya ataupun adalah perintah Yesus yang menyatakan bahwa dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dan kita lihat, Yesus sendiri dibaptis di sungai Yordan, atau kita tahu bahwa Yesus sendiri dibaptis di sungai Yordan. Setelah dia dibaptis, langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tertulis dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Jadi, baptisan itu merupakan perintah Yesus. Kemudian ada kita lihat beberapa gereja seperti pelajaran kita minggu yang lalu sudah kita pelajari tentang baptis selam. Beberapa gereja melaksanakan baptis selam dan baptis percik. Jadi baptis selam dan baptis percik adalah satu perbedaan praktis yang didasarkan pada tradisi gereja. Namun keduanya tidak mengubah pemahaman dari sakramen baptis tersebut. Baptisan yang diperintahkan oleh Yesus dilakukan dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan menggunakan air sebagai lambang dari darah Kristus yang menyucikan dosa manusia. Alkitab lebih menekankan kepada makna baptisan, bukan caranya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang dibaptis itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus seringkali dikatakan adalah orang yang lahir baru atau dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ataupun lahir baru bukan lahir secara jasmani seperti yang dimaksudkan oleh Nikodemus, yaitu seorang yang masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Bisa kita baca dalam Yohanes 3 ayat 4. Dilahirkan kembali adalah kelahiran yang harus dialami seseorang agar ia masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu kelahiran secara rohani ataupun yang sering disebut sebagai pertobatan atau berpaling kepada Allah. Orang yang dilahirkan kembali dibebaskan dari kuasa dosa dan ikatan kuasa kegelapan. Maka ia menjadi ciptaan baru, yaitu manusia rohaniah yang disebut sebagai anak Allah. Bisa kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 11. Jadi inilah ringkasan materi kita yang diambil dari baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lewat. Kemudian setelah kamu simak, baca, dan kamu simak, kamu jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, yaitu mengapa orang Kristen harus dibaptis? Jelaskan dengan pendapatmu sendiri. Yang kedua, bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus tentang lahir kembali? Ya, kamu kerjakan dalam lembar tugas dan kirimkan kepada ibu ataupun lewat Google Classroom aja. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.